itu tadi saya bilang mereka kan baru pulang Piala Dunia. Betul. Jadi memang cukup bagus dan bagus-bagusnya mereka. Sip, hadapin ya coach. Oke, halo rekan-rekan Skambal 2 TV. Kali ini kita ngobrol dulu dengan pemain legenda tim nasional Indonesia. PSMS Medan, Medan Jaya, siapa lagi kalau bukan Coach Gurning. Halo, gimana Coach? Sehat dulu Coach? Halo. Sip, luar biasa. Coach, kita terakhir ketemu di Pegadaian kemarin Coach ya? Iya. Gimana kemarin Liga, pertandingan persahabatan Pegadaian itu? Itu aja sangat dulu ya. Dulu kita pernah makan Iya. Terus Coach, ceritalah sedikit Coach. Mungkin banyak anak-anak milenial harus tahu nih siapa Coach Gurning sebenarnya. Coach awal karir kalau nggak salah di Mercu Buana. Itu sebenarnya gini Coach, Mercu Buana tuh kayak mana sih sebenarnya, klub yang bagaimana? Apakah dia klub perserikatan atau PSMS tuh gimana sebenarnya Coach? Jadi Mercu Buana itu Galatama dulu. Oh, Galatama ya. Kami semi profesional. Jadi kita dituju semua dibayar, tanggung semua, dikasih mes, kasih makan, kasih segala. Jadi ya, istilahnya itu tadi saya bilang semi profesional. Di Galatama. Prestasinya paling tinggi Mercu Buana apa sih Coach? Paling tinggi Masukan buat kami anak muda ini. Juara piala ulang tahun PSSI. Oh. Kita 61 final lawan Niak Mitra. Oh, Niak Mitra. Kita juaranya di tahun 1981. Mau aku belum lahir. Terus 83 kita juara liga. Mercu Buana juga itu. Kita juara liga, runner up liga, kita kalah lawan Kerama Liga. Itu bukan kompetisi Galatama tapi liga. Nah, istilahnya kompetisi keduanya lagi. Oh, jadi kan dulu Coach ada yang perserikatan nih. Iya. Perserikatan ya ada PSMS Medan. Bedanya apa sih Coach dengan Galatama itu kemarin? Kita di perserikatan itu kan klub apa divisi utama perserikatan, misalnya macam PSMS, Persija, Persib. itu dia Persib Bandung, PSM. Kalau kita beda, Galatama ini macam profesional gitu. Oh, walaupun masih semi yang Coach sampaikan tadi ya. Masih semi tadi, belum betul-betul profesional. Dia kompetisi Galatama itu semua gitu, pemain tuh ada berapa klub saat itu dibayar semua, tidak dibayar semua. Beda sama perserikatan, mereka kan nggak dibayar, dia kan dipekerjakan. Oh. Jadi kita khusus itu tadi lah, khusus sepak bola pekerjaan. Tapi Mercu Buana sistemnya juga masih home away, berangkat kemana gitu. Iya, Ya. Jadi dulu lapangan Mercu Buana teladan juga Coach. Kami lapangan Mercu Buana tetap di Teladan, tapi kita punya home base sendiri, punya lapangan sendiri, tempat latihan kita punya sendiri. Tapi kalau pertandingan di Teladan. Oh gitu. Kemudian disatukan liga lah atau gimana ceritanya Coach? Nah, dulu kan kita ada juga dulu Galatama tim Pak Bedetek itu. Iya, iya, iya. Sama masuk. Tahun 94 Ya. itu ada disatukannya perserikatan dengan Galatama. Oh. Jadilah Liga Indonesia tahun 94. Pak Juar Anas tuh kalau nggak salah ketua PSSI-nya ya. Iya. Oke. Jadi disatukannya lah tahun 95 berdirilah Liga Indonesia yang Iya, iya. pertama, tahun 95 Liga Danki sponsori sama Liga Danki. Liga Dan ini 93 bukan Coach? 93 94 95 lah tuh musim itu ya. 95 benar. Itulah Medan Jaya 8 besar. Medan Jaya 8 besar. Saya sudah di Medan Jaya. Iya. Jadi Medan Jaya 8 besar. Medan Jaya ini berarti dari Mercu Buana Coach pindah ke Medan Jaya pada saat 94 95 itu. Belum, tahun 85 Mercu Buana bubar. Oke. Saya masuk PSMS Oke. sampai 87 di PSMS. 88 saya hijrah ke Pusri, diambil Pusri Palembang. Pusri Palembang. Nah, tahun 90 kembali ke Medan, masuk Medan Jaya. Oke. Prestasi juga luar biasa. Justru pada saat itu PSMS yang di bawah pada saat itu Coach ya. Waktu liga pertama itu kita masuk 4 besar PSMS, bahkan nggak lolos. Iya. Kami itu jumpa PSMS kan home and away. Iya. Liga Indonesia pertama itu Liga Danhil, kami tuan rumah menang, dia tuan rumah kami juga menang. Cuman mainnya tetap di Teladan. Iya. Supporter gimana sih dulu bedakannya antara Medan Jaya sama PSMS dulu Coach? Ya gimana ya, Medan Jaya itu kan tetap juga hijau-hijau juga. Iya. Jadi kalau kami tuan rumah kami pakai hijau, mereka pakai putih.
Putih ya. Nah, jadi supporter gitu juga. Supporter kita kalau pas kali keluar hijau, pas kita tamu putih gitu. Kalau Saat itu kami yang banyak dari supporternya, lebih banyak dari pesennya. Jadi saat itu memang mereka di bawah kami lah gitu. Oh iya. Terus coach, sembilan aku sih dulu selain coach di Medan Jaya aku nonton lah ya coach ya. Ada 3 pemain asing itu, nggak salah Makukula dari mana? Afrika, aku lupa negara. Lalu ada 2 Rumania, Cinca Marius sama Gigi Claudio. Gigi Claudio striker ya coach ya. Cinca gelandang. Pemain Bertahan baru si Makukula wing kalau nggak salah ya. Nah coach sendiri melihat. Tapi sebelumnya Liga Indonesia pada saat Galatama ada nggak pemain asingnya coach? Waktu Galatama ada juga. Di Partai DP itu ada Jero Marco. Ada di Galatama kemarin tuh. Ya, tahun berapa, tahun 80-an juga udah pemain asing. Oh, sudah ada sebenarnya. Iya, udah ada. Cuman belum begitu apa lah ya. Partai DP itu sudah beberapa kali masuk. Yang paling dekat itu Jero Marco. Tapi kalau kita di Mercubuana saat itu tidak masuk. Bahkan baru di Medan Jaya lah kita masuk nanti. Oh gitu. Terus kalau coach melihat sendiri apa sih dengan kalau aku nonton di zaman itu ya coach ya tentang apa sebenarnya hal positif dari 3 pemain asing kemarin, kenapa bisa Medan Jaya luar biasa sampai 8 besar lah pada saat itu kan? Sebenarnya bagus sih, pemain asing ini bagus, tapi tergantung kita yang lihat, jangan asal comot. Kadang kalau asal comot kan yang kacang-kacang masuk itu bahkan merugikan gitu. Iya. Tapi kalau kita kan di saat itu Medan Jaya agak lumayan lah kita bilang, jadi bisa mengangkat pemain lokal, masyarakat mengikuti permainan mereka. Siap. Setelah pas itu Liga Dunhill pertama, Liga kedua itu Liga Kansas. Itu coach sudah nggak di Medan Jaya lagi? Liga kedua udah enggak. Kemana tuh coach? Ke Harimau Tapanuli. Oh Harta. Oh gitu. Di Harta tapi Harta hanya sekedar latihan aja bermain karena gimana kompetisinya kemarin ke Harta terus? Di Hartap itu ada kompetisi liga. Dulu kan dia istilahnya Super League utama satu. Oke. Nah, saat itu Hartap ini kan ada Persku Tapanuli Utara. Oh iya. Jadi juaranya kan Hartap mewakili Persku. Saya main di Persku. Iya. Tapi kita gagal di 6 besarnya kita gagal. Siap. Gagal. Nggak lanjut lagi ke selanjutnya. Selepas itu coach tahun 95-96 coach ngambil lisensi kah atau masih bermain lagi tuh coach? Kalau lisensi ini waktu saya masuk di sudah ngambil. Waktu masuk di Mercubuana saya sudah ngambil. Itu masuk dulu kan S3. Ya. Nah, terus masuk ke Mercubuana saya sudah ngambil itu S2. Oke. Sekarang kan udah dihapus. Sekarang sudah ada Di D, C, B, A, Apru. sekarang. Tapi kalau sekarang coach berarti kalau disesuaikan lisensinya Masih Apro, masih AAFP. AFC. Karena dulu saat itu saya mengambil yang terakhir, AAFP itu paling tinggi. Oh iya. Sekarang dirubah lagi jadi Apro paling tinggi. Jadi saya AAFP terakhir. Tapi disesuaikan nggak itu coach dengan kondisi saat ini kira-kira lisensi coach ini sekarang? Saya lihat nggak disesuaikan. Oh, tidak. Dia dibuat yang baru lagi, dinaikkan gitu. lagi. Nah, levelnya dinaikkan lagi jadi Apro. Jadi kita AFC tetap AFC boleh megang satu Liga 2. Kalau dulu Liga 1 Iya. bukan. Hanya boleh pegang Liga 2. Liga 1 jadi sistem, nggak boleh kita pegang. Oh gitu. Tapi coach Gurning juga melatih Persitara Jakarta Utara 2 musim. Musim pertama luar biasa tuh kalau nggak salah. Itu perbedaannya kalau nggak salah ada yang ke Liga divisi utama kalau salah sama divisi 1 ya nggak salah. Aku lupa lah namanya dongan-dongannya. Itu coach Persitara 2 musim. Itu apa yang coach lihat? Apalagi di sana kan kayaknya ada cerita Persitara kayaknya di anak tirikan Persija lebih apa ya sebenarnya yang terjadi pada saat itu coach? Benar. Karena kan Persija ini kan saya di Persitara, Persija itu kan prestasinya memang dari awal bagus lah. Kita Persitara kan dari Liga 3 merangkak lah kita bilang ya. Saat saya pegang saat itu kan dia masih Liga Utama, Divisi Utama. Dia mau dirubah jadi Super League namanya. Iya, ISL. Iya. ISL. Jadi yang divisi utama ini ada misalnya 18 klub, 9 klub. Iya naik ke atas, League. ya.
Jadi Persitara saat itu saya pegang lolos ke Super League. Oke. Jadi saya 2 periode di Persitara itu. Alhamdulillah memang prestasinya lumayan lah. Saat itu Persijanya pun kurang begitu bagus saat itu. Bisa kita imbangi lah saat itu. Itu masih siapa gubernur apa itu coach? Saat itu masih Fauji Bowo. Oh gitu ya. Fauji Bowo saat itu masih dia sebagai gubernur. Oke. Mengingat ketika Bang Yos lah itu yang salah Persijanya. Iya. Jadi saat itu kita nggak punya lapangan. Oke. Nah, Persija kan main di Lebak Bulus. Ya. Kita punya lapangan. Akhirnya kita pindah di Cirebon lah. Saat itu kita macam ini sekarang ini JIS itu, Iya. itu sudah direncanakan untuk Persitara. Oh. Di situ, dulu lapangan BMW itu namanya. Ya BMW ya. Itu diuntukkan sama Fauji Bowo akan dibangun untuk Persija Jakarta Utara. Jadi sekarang dulu lapangan BMW itu namanya. Ya BMW ya. Itu diuntukkan sama Fauji Bowo akan dibangun untuk Persija Jakarta Utara. Jadi sekarang terjadilah di situ masalah Fauji Bowo sudah direncanakan. Jojo Ariko sudah tahu sebenarnya, nggak kaget lagi ya. Nggak kaget lagi di situ, memang diperuntukkan untuk Persitara saat itu. Oh iya. Tapi sekarang jadi semua bisa pakai coach ya, tim Semua nasional dia juga kan bisa udah, pakai. udah Standar udah internasional. Udah internasional standarnya, alhamdulillah. Iya. Tapi coach sedikit coach, kan banyak juga dulu pemain-pemain bintang lah ya, walaupun udah ya Roger Milla tahun 90-an, Mario Kempes 74, 78. Sempat bermain dengan 2 pemain bintang ini nggak dulu coach? Di liga. Lawan siapa itu coach? Roger Milla tuh ya. Di Pelita kalau salah Di pertama. Pelita Jaya. Nah dia kan memang pemain saat itu udah senior lah, udah baik lah kita bilang kan. Tapi begitu pun kita susah. Lawannya memang kelas lah, memang kelas dunia permainan dia walaupun sudah tua, susah juga kita hadapi. Jadi kalau tampak ngototan kita susah lah. Dengan kita ngotot dulu main, tenaga kita harus kuat, masih bisa lah mengimbanginya, bukan melaluinya, mengimbanginya ya. lah. Kalau Kempes yang belum sempat coach ya. Belum, nggak sempat. Tapi coach sebagai pelatih apa sebenarnya bedanya coach bermain dan pelatih pemain dari Afrika nih coach? Memang kan tadi contoh Roger Milla. Terus di Persitara juga ada siapa namanya coach? Aku dulu kan YSL itu coach. Ketika pelatih ngasih instruksi di tayangan juga di Antv coach. Jadi coach bilang kasih bola ke dia. Siapa dulu pemain aslinya coach ya? Trevor siapa sih namanya? Pemain asing Di Persitara. Persitara Ada Trevornya aku lupa. John Trevor ya? iya ada siapa? Lupa saya namanya ya. Tapi lumayan lah. Skillnya bagus. Skillnya bagus. Penting pemain nomor 10 lah dia ya coach ya untuk apa sebenarnya bedanya coach pemain Afrika ini dengan yang coach pernah bermain dengan mereka dan sebagai pelatih mereka coach? Kalau Afrika ini dia tenaga teknik juga bagus, tenaga juga bagus gitu. Itulah makanya dia punya kelebihan, makanya kita ambil gitu. Dia punya teknik bagus, tenaga juga bagus. Betul bisa mengangkat lah dulu di Persitara itu. Siap. Setelah Persitara coach kemana lagi? Ke PSPS? Saya 2 periode di Persitara tahun 86 2006 sampai 2007 2 periode. Setelah itu saya pindah ke SPS 3 periode. Oke. Itu pun saya angkat dari divisi utama dari divisi 1 ke divisi utama. Dari Liga 2 ke Liga 1 itu udah diganti lagi namanya. Iya ganti lagi. 3 musim di PSPS. Setelah itu coach? Setelah itu saya ke Arema. Oke. Arema kan dulu pecah ini, ada ISL, ada IPL. Iya. Saya Arema IPL. Oke. Arema IPL akhirnya Arema IPL bubar, bergabung lagi sama ISL. Saya masuk ke Gresik. Oke. Gresik tengah kompetisi, saya habis kontrak pulang, saya pegang Medan Jaya. Asahan Bintang Jaya. Bintang Jaya. Tahun 2015. Oke. Selepas itu baru ke PSMS terakhir. Tahun 2016 saya pegang PSMS. Habis itu saya keluar 2019 masih di PSMS lagi. Iya. 2019. Siap. Itu mungkin sejarah lah ya coach bisa ciptakan. Tapi yang paling berkesan coach pemain ketika coach melatih lah, siapa yang paling berkesan coach rasa ini? Baik tadi ada di Arema IPL, ada di PSMS, ada di Persitara, di PSPS, siapa yang paling berkesan coach pemain ini? Saya ini
waktu pegang dua tim ya, di Liga 1 lah sekarang paling tinggi kan. Saya di Persitara itu saat kami pemain-pemain senior banyak, Kurniawan, Goni, Rita Madumur. Sempat saya kumpulkan tuh mantan-mantan. Saya sangat berkesan tuh sama Kurniawan. Dia itu walaupun senior, tapi mengangkat pemain-pemain muda tuh memotivasi untuk giat berlatih, rajin berlatih, dan dia sangat hormat sama pelatih. Itu yang saya salut sama Kurniawan. Padahal dia udah maestro lah pada saat itu kan? Iya, saat itu udah mau terakhir lah di di sepak bola Indonesia lah. Walaupun sekarang dia di tim Itali Como. Woi, selamat si Kurus ya coach panggilannya. Kurus ya. Jadi oke lah coach, itu Kurniawan lah sangat berkesan coach ya. Kalau di PSPS main asing ada Jumapu. Oh iya, Herman Jumapu. Saya selesai di Persitara, saya masuk PSPS. Itu ada Jumapu Herman, itu juga dia bisa mengajak pemain lokal untuk, dan gitu juga dia sangat menghormati pelatih. Jadi kita apa yang kita mau dijalankannya. Jadi saya sangat salut juga sama. Kaget lagi ya? Kaget lagi di situ. Memang diperuntukkan untuk Persitara saat itu. Oh iya. Tapi sekarang jadi semua bisa pakai ya coach ya, tim nasional juga bisa pakai. Udah standar internasional. Udah internasional standarnya. Alhamdulillah. Iya. Tapi coach sedikit coach, kan banyak juga dulu pemain-pemain bintang lah ya, walaupun udah ya Roger Milla tahun 90-an, Mario Kempes 74, 78. Sempat bermain dengan dua pemain bintang ini nggak dulu coach? Di liga. Lawan siapa itu coach? Roger Milla tuh ya. Di Pelita kalau salah pertama. Pelita Jaya. Nah, dia kan memang pemain saat itu udah senior lah, udah kayak lah kita bilang kan. Tapi begitu pun kita susah. Memang kelas lah, memang kelas dunia permainan dia, walaupun sudah tua, susah juga kita hadapi. Jadi kalau tanpa pengototan kita susah lah. Dengan kita ngotot dulu main, tenaga kita harus kuat, masih bisa lah mengimbanginya. Bukan melaluinya, mengimbanginya lah. Kalau Kempes yang belum sempat coach ya? Belum, nggak sempat. Tapi coach sebagai pelatih, apa sebenarnya bedanya coach bermain dan pelatih pemain dari Afrika nih coach? Memang kan tadi contoh Roger Milla, terus di Persitara juga ada siapa namanya coach? Aku dulu kan YSL itu coach, ketika pelatih ngasih instruksi di tayangan juga di Antv coach. Jadi coach bilang kasih bola ke dia, siapa dulu pemain asingnya coach ya? Trevor, siapa sih namanya? Pemain asing di Persitara. Persitara ada Trevornya aku lupa. John Trevor ya? Iya, ada siapa? Lupa saya namanya ya. Tapi lumayan lah. Skillnya bagus. Skillnya bagus. John Penting pemain nomor 10 lah dia ya coach ya untuk. Apa sebenarnya bedanya coach Afrika, pemain Afrika ini dengan yang coach pernah bermain dengan mereka dan sebagai pelatih mereka coach? Kalau Afrika ini dia tenaga, teknik juga bagus, tenaga juga bagus. Oke. Itulah makanya dia punya kelebihan, makanya kita ambil gitu. Dia punya teknik bagus, tenaga juga bagus. Betul-betul bisa mengangkat lah dulu di Persitara itu. Siap. Setelah Persitara coach kemana lagi? Ke PSPS? Saya 2 periode di Persitara tahun 86 sampai 2007 2 periode. Setelah itu saya pindah ke SPS 3 periode. Oke. Itu pun saya angkat dari divisi utama dari divisi 1 ke divisi utama. Dari Liga 2 ke Liga 1 itu udah diganti lagi namanya. Iya, ganti lagi. 3 musim di PSPS. Setelah itu coach? Setelah itu saya ke Arema. Oke. Arema kan dulu pecah ini, ada ISL, ada IPL. Iya. Saya Arema IPL. Oke. Arema IPL akhirnya Arema IPL bubar, bergabung lagi sama ISL. Saya masuk ke Gresik. Oke. Gresik tengah kompetisi, saya habis kontrak pulang, saya pegang Medan Jaya. Ya Pak, Asahan Bintang Jaya. Bintang Jaya. Tahun 2015. Oke. Selepas itu baru ke PSMS terakhir. Tahun 2016 saya pegang PSMS. Habis itu saya keluar 2019 masih di PSMS lagi. Iya. 2019. Siap. Itu mungkin sejarah lah ya coach bisa ciptakan. Tapi yang paling berkesan coach pemain ketika coach melatih lah, siapa yang paling berkesan coach rasa ini? Baik tadi ada di Arema IPL, ada di PSMS, ada di Persitara, di PSPS, siapa yang paling berkesan coach pemain ini? Saya ini waktu pegang
dua tim ya. Iya. Di Liga 1 lah sekarang paling tinggi kan. Iya. Saya di Persitara itu saat kami pemain-pemain senior banyak. Iya, iya. Kurniawan, Goni, Rika Madumbo. Iya. Sempat saya kumpulkan tuh mantan-mantan. Iya. Saya sangat berkesan tuh sama Kurniawan. Kurniawan. Dia itu walaupun senior, tapi mengangkat pemain-pemain muda tuh memotivasi untuk giat berlatih, rajin berlatih, dan dia sangat hormat sama pelatih. Itu yang saya salut sama Kurniawan. Padahal dia udah maestro lah pada saat itu kan. Iya, saat itu udah mau terakhir lah di Iya. Di sepak bola Indonesia lah. di Persitara. Walaupun sekarang dia di tim Itali Como. Woi, selamat si kurus ya coach panggilannya. Kurus ya. Jadi oke lah coach, itu Kurniawan lah sangat berkesan coach ya. Dan kalau di PSPS pemain asing ada Jumapu. Oh iya, Herman Jumapu. Saya selesai di Persitara, saya masuk PSPS. Itu ada Jumapu Herman, itu juga dia bisa mengangkat, mengajak pemain lokal itu untuk, dan gitu juga dia sangat menghormati pelatih. Jadi kita apa yang kita mau dijalankannya. Jadi saya sangat salut juga lah sama Herman Jumapu. Usianya berapa sih sebenarnya coach ketika coach? sekarang ini mungkin sekarang ini sekitar 43 saya rasa. 43 ya. Waktu saya pegang itu masih 30-an. Makannya gimana sih dia coach? Sekarang kan kalau aku tengok di Instagram masih kotak-kotak bro, gitu. Masih six pack gitu. Dia makan nasi kurang biasanya dia. Jadi dia makan roti banyak sama spaghetti itu, nasi makan juga. Oh berarti yang dibilang Sinteyong tuh sama Luis Milla betul berarti sama dia. Harus makanan kayak gitu atlet-atlet kita nih. Ya kalau bisa gitu lah. Nggak perlu banyak, Iya. tapi betul-betul bergizi. Oh gitu. Siap. Baru cerita coach ini sepak bola Sumatera Utara lah. Ya atau mungkin terus cerita sepak bola Sumatera Utara coach. Saat ini kan ya belum ada lah. Ada 2 klub Sumatera Utara musim lalu juga degradasi kan. PSDS sama Sada Sumut. PSMS Medan juga gagal lah bisa masuk ke Liga 1. Kalau coach melihat sebenarnya sebagai mantan pemain, pelatih, pernah juga melatih di PSMS Medan gitu. Gimana sih kira-kira coach, apa yang harus dilakukan di Sumatera Utara ini? Apalagi kan ada PLT juga Pak Arya Sinulinga yang kalau menurut orang banyak membuat gebrakan lah ya dalam ya sepak bola Sumatera. Kalau coach sendiri melihat apa sebenarnya dibenahi di Sumatera Utara ini sebenarnya? Kalau menurut saya ya, tapi menurut saya entah Iya. kalau yang pelatih lain, pengurus bola lain, kita kemarin itu kerja tanggung-tanggung. Jadi mau saya itu ambil pemain Liga 1, kelasnya Liga 1, kita kan Liga 2. Ya, Jadi kita angkat dulu. Tapi pembinaan di bawah tetap. oke. Tetap kita laksanakan pembinaan di bawah. Jangan kasih mereka tua. Kita bina betul-betul untuk menggantikan nanti. Sudah kita naik ke Liga 1, Oke. kita akan lanjut pemain ini. Iya. Jadi saya rasa selama ini gebrakannya salah. Tanggung-tanggung kita ngambil pemain dari luar. Itu kalau cerita PSMS-nya mungkin ya coach ya. Iya benar. Ah. Jadi itu saya tadi maunya saya itu kalau bisa pembinaan dari bawah ini tetap gitu. Tapi kita ambil pemain yang bagus untuk ngangkat dulu ke Liga satunya. Liga 1. Siap. Di zaman coach kemarin kayak mana sih kalau untuk pembinaan di Sumatera Utara coach? Kan jujur coach sendiri kan kalau nggak salah kelahiran Kisaran nih coach ya. Iya benar. Kelahiran Kisaran. Nah, itu kan pasti nggak ya Kisaran tuh mungkin banyak perkebunan. Dan banyak kalau aku banyak dengan ngomong-ngomong dengan pemain bola zaman dulu ya coach ya, itu banyak dari perkebunan. Gimana sebenarnya kemarin tuh di Sumatera Utara sepak bola sehingga anak kebun banyak dulu jadi pemain PSMS segala macem gitu. Kalau dulu kan zaman saya itu seluruh Sumatera Utara ini dilindungi perkebunan. Perkebunan ini pun punya lapangan cukup bagus. Iya. Hampir seluruh lah perkebunan. Dan kompetisi antar perkebunan itu memang ada gitu kan. Sekarang kan sudah mulai vakum gitu. Iya. Kalau dulu perkebunan itu mengambil pemain-pemain dari Medan diambil ke kebun meningkatkan prestasi. Jadi PSMS itu cari pemain itu kadang dari kebun. Kita lah dulu kan rata-rata dari kebun lah. Iya. Sakirman Saswa dari Iya. kebun, Said juga dulu orang yang lakukan berokok. Tapi sekarang perkebunan udah kurang gitu. Oke. Jadi kita harapkan perkebunan pun ikutlah. Kembali lagi lah ya. Supaya membina lah sepak bola ini. Jadi berarti maksud coach ini bisa dikatakan semakin banyaknya kompetisi, semakin banyaknya Iya. liga antar usia, mungkin itu yang kita nggak usah khawatir untuk kekurangan bibit di Sumatera Utara ini gitu coach ya. Itulah, harus kita lakukan itulah. Kompetisi itu harus digalakkan, baik yang
junior Iya. maupun senior itu harus digalakkan. Jadi akan muncul pemain. Kalau tidak dari mana gitu. Iya, betul. Itu yang dulu yang muncul saya dari kompetisi. Iya. Semua lah rata-rata itu dari kompetisi itu munculnya diambil. Itu yang nggak ada sekarang gitu. Betul. Di Sumatera Utara khususnya coach ya. Kita harapkan pada PLT ini Pak Arya ya? Pak Arya Sinulinga ini kalau bisa putarlah apakah itu turnamen, apakah itu kompetisi, tapi namanya untuk mencari bibit harus melalui itu tadi, Iya. harus ada kompetisi itu tadi. Jadi bisa dikatakan terbantu juga klub-klub yang ada ya. Benar. Sekarang kan klub-klub ada berapa klub sih yang aktif, Iya. nggak ada kegiatan, mau kemana mereka kan gitu, hanya Latihan cari sehat jadi. coba ada turnamen kan, ada kompetisi akan muncul, yakin lah, saya yakin. Itu mungkin kau sudah cerita tadi ya. Sedikit ini kita lari sedikit Coach. Pembinaan tadi berarti artinya sepak bola Sumatera Utara diperbanyak kompetisi, diperbanyak liga. Terus Asprop juga nih Coach, kan banyak nih sedang lisensi kepelatihan nih Coach. Ada kalau nggak salah ini ada D dan C. Kalau Coach sendiri melihat apakah ini bagus juga Coach? Gerakan ini sudah tepatkah kira-kira untuk memperbanyak pelatih-pelatih yang punya lisensi supaya mungkin sepak bola Villanesia itu bisa ke seluruh lah, ke grassroots segala macam. Mana menurut Coach sendiri dengan banyaknya pelatih-pelatih seperti ini? Saya rasa cukup bagus ini diadakan ada rencananya B sama C, tapi ya harus selektif lah, jangan asal mengadakan Kursus pelatihan. tapi tidak melalui seleksi. Ini kadang kan yang tidak mengerti sepak bola ikut ya akhirnya hanya sekedar hobi dia kan, ikut dia karena punya uang dia. Kita harapkan kepada Asprop ini seleksilah mereka gitu. Seleksi dalam arti kata dia mantan, kayak mana seleksinya sebenarnya kalau menurut masukan Coach sendiri sebagai pemain senior lah? Minimal mantan lah, bukan mantan pemain PSMS ya, Iya, mantan iya. pemain sepak bola, jadi dia ngerti itu sepak bola, ngerti dia kan, bukan harus mantan PSMS bukan, tapi paling tidak mantan pemain sepak bola, ngerti sepak bola, ya, akan mengerti nanti mereka. Tapi kalau sama sekali tidak mengerti kan susah gitu, susah. Sekarang kan kalau bisa saya harapkan itu B, pre nggak bayar gitu. Bahkan kalau bisa Apro itu pun nggak usah bayar gitu. Tapi itu tadi betul-betul seleksi itu, diseleksi pemain itu. Iya. Kalau menurut Coach sendiri, kenapa harus mantan pemain Coach? Mempermudah apa itu sebenarnya? Baik dari segi teknis, paling tidak kan kalau katakanlah D ini kan paling bawah. Ya. Yang kita latih kan anak-anak Kecil. anak-anak Grassroots lah, usia muda lah. Usia muda lah. Kita kan harus bisa mencontohkan katakanlah. Iya. Passing, kontrol, itu kan harus kita mengerti dari Iya, pelatih. iya. Kita sebagai contoh lah gitu untuk mereka. Gitu. Kalau dia bukan mantan pemain kan susah kan, susah dia nanti. Seperti itu Coach. Tapi kalau Coach sendiri, kenapa Coach kan bilang gratis? Itu zaman Coach dulu ngambil lisensi kepelatihan memang gratis kah? Saya waktu S3 bayar, S2 bayar, tapi sudah pakai lisensi AFC, saya nggak bayar dari mulai C, B, A, saya nggak bayar. Saya diundang, tadi mantan-mantan lisensi diundang, Iya. yang aktif, yang megang klub, kita diundang. Saat itu kan saya megang Medan Jaya, Iya. saya baru punya lisensi S2. Iya. Jadi kan dirubah jadi AFC. Saya diundang nggak bayar, semua free. Iya. Jadi bisa dikatakan kayak penghargaan juga lah untuk Iya, mantan-mantan pemain iya. PSSI ya Coach ya, tim nasional. Itu kan, termasuk program PSSI. Iya. Program PSSI untuk menambah pelatihan, pelatih dianggap masih kurang. Iya. Mereka mengundang mantan-mantan pemain PSSI yang punya klub, yang Oke, megang klub. oke. Kita diundang. Gitu. Jadi tanpa pembayaran gitu. Free saat itu. Tapi memang khusus yang udah pernah masuk di tim nasional ya Coach ya? Iya, untuk AFC. Oke, dan Jadi kita waktu ngambil C, kita mantan nasional tanpa melalui D, langsung ke C. Oh iya. Karena dianggap mungkin sudah mumpuni baru Iya. segi teknik, udah agak lumayan, makanya kita tanpa melalui D. Coach, itu mungkin masukan lah Coach ya. Tapi mudah-mudahan juga ada, kalau Coach merasa ya kenapa nggak pemain sepak bola yang masih pegang klub, ya walaupun mungkin dia klub-klub apalagi kok ya mungkin amatir segala macam diberikan kesempatan ya Coach ya. Iya, saya rasa begitu. Kalau bisa mantan pemain diberilah kesempatan untuk
mengembangkan apa hobinya pelatihan mereka? Kalau biaya sebenarnya kalau coach sendirilah untuk ke Apro kan tadi coach masih A nih. Kalau mau naik berarti kan Apro. Itu budgetnya berapa sih coach yang dibutuhkan sebenarnya? Yang saya dengar kemarin langsung dari Indra Sapri itu sekitar 250 juta untuk Wow. ngambil Apro. Nah sekarang kalau kita nggak megang klub 250 juta ini dari mana kita punya Iya, duit? betul. Kecuali kita punya klub itu pun harus Liga 1 Iya, yang iya. mempunyai gaji besar. Kalau Iya, Liga 2 kan paling 15 juta. Iya, iya. Untuk kita sendiri kan rasanya masih kekurangan kita kan. Iya, iya. Tapi kalau sudah Liga 1 kan ada kontraknya sampai Iya, iya. ratusan juta. Saya rasa bisa. Gitu. Makanya saya harapkan prosesi melalui inilah makanya ini tolonglah utama PSMS pegang klub itu diutamakan lagi. Tolonglah dibantu. Dibantu. 250 juta. 250 juta. Seperempat miliar juga. Dengarnya seperempat miliar. Apalagi sekarang ini kan susah duit kan. Iya. Terus coach, sedikit tadi coach bilang pemain PSSI. Singkat aku coach termasuk salah satu yang di Asian Games ya. Iya. Squad Asian Games 86. Iya, iya. 86. Semifinalis. Iya. Jadi sebelum era Sintayong ternyata coach sudah membuat duluan sejarah itu. Di Asian Games ya coach ya. Iya. Walaupun bukan Piala Dunia antar usia ya. Iya. Apa sebenarnya keunggulan Indonesia coach? Sehingga ternyata zaman dulu pun tanda kutip tanpa ada naturalisasi juga bisa berprestasi yang wah juga. Bahkan kalau aku baca kok 86 itu ngelawan Korea yang baru pulang dari Piala Dunia lagi. Itu gimana ceritanya kok sebenarnya bisa kita luar biasa lah bisa masuk ke semifinal Piala Asia lah gitu. Jadi saat itu kita lolos ke semifinal ya. Iya. Mungkin prestasi sampai sekarang bukan kita apa untuk tingkat senior itu sampai sekarang itulah yang terakhir. Iya. Oke, gimana tadi coach? Itu tadi saya bilang mereka kan baru pulang Piala Dunia. Betul. Jadi memang cukup bagus, sedang bagus-bagusnya mereka. Kita pun sedang bagus tapi belum sampai Ke level yang mereka. Kalau mereka lah. Tapi kalau tadinya kita pembinaan terus, saya rasa kenapa tidak bisa kita ikuti mereka. Tapi itu tadi tanggung setelah kita kembali dari Asian Games, saya lihat biar kembali lagi secara panggil pulang gitu. Oh, tidak dipertahankan tim tadi coach. Tidak bersenang-senang. Siap. Terus sebenarnya senjata Korea itu apa sih coach? Kalau pada saat itu selain mereka juga punya persiapan matang baru keluar dari Piala Dunia, kecepatan mereka kah atau apa sebenarnya atau postur tubuh mereka sebenarnya? Sebenarnya kita saat itu agak susah lah nimbangin mereka karena dari segi postur tubuh mumpuni bagus, dari stamina kita kalah, teknik juga kita kalah. Saat itu memang mereka di atas kita lah, kita akui. Mereka dari dunia kan 86 lawan Maradona berarti mereka. Di Meksiko tuh. Iya. Juara Argentina dulu sih. Kita akui lah saat itu ya. Itu tadi saya bilang kalau kita berkesinambungan terus, sistemnya kita panggil, ada yang kurang bagus bubar, jangan rombak-rombak total, bubar, panggil lagi, bubar, Iya. akhirnya mentak lagi. Itu tadi. Bangun chemistry lagi. Bangun lagi dari chemistry yang baru lagi, berubah lagi, dari nol lagi. Itu kalau bisa jangan. Macam ini sekarang lah kita harapkan ini. Yang sekarang U23 kemarin, Iya. kita harapkan jangan nanti ST tidak diperpanjang, Hilang lagi semua. ulang lagi dari nol lagi, panggil lagi, akhirnya mentak lagi kan. Mungkin dulu zaman Bismillah. Indra Sapri Oh iya. U19 kan cukup bagus. Betul. Gitu kan kita bisa juara Asia AFF. kan. Akhirnya kan sekarang pencar bubar lagi, pencar lagi, ganti lagi, panggil lagi, mentak lagi. Kita harapkan nilai tadi U23 tadi pertahankan itu sistemnya ya, dari kompetisi ambil lagi mana yang mumpuni, yang tidak bagus kembalikan lagi. Lawan Kuwait coach, apalagi ke Kuwait. Biasanya Kuwait kan orang Arab tinggi-tinggi besar ya. Itu kita kalah 4-0 apa memang stamina sudah habis ketika melawan Korea atau gimana kira-kira? Hampir bisa kita katakan puncaknya itu waktu di 8 besar ya. 8 besar mau masuk semifinal. Iya. Kita mengalahkan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab kita menang lawan mereka. Mungkin itu tadi kita belum terbiasa terus sampai
puncaknya kita kalah stamina melawan mereka. Iya. Kalah stamina kita saat itu. Melawan Kuwait itu tadi ya. Dan kita pemain itu saat itu pun banyak yang cedera. Banyak yang cedera. Itu tadi mungkin karena udah kecapean. Tambah lagi Korea kan udara dingin itu ya. Saat itu ya benar, udaranya sedang dingin-dinginnya. Kita udara termasuk kurang inilah, kurang menguntungkan juga. Tapi memang kita akui ya, saat itu mereka sudah Tanpa menyalahkan cuaca dan segala macam ya coach ya. kita akui memang kita belum siap betul lah, tapi sudah lumayan lah. Itu tahun 86 coach ke Korea. Stadion Korea gimana sih tahun 86 coach? Stadion Korea itu ya cukup bagus itu sampai sekarang saya rasa stadion utamanya gitu. Itu kita di babak penyisian itu kita main di Gwangju kalau nggak salah Iya. Gwangju. Jadi memang di situ lapangan itu memang sudah standar internasional rata-rata. Tahun 86. Tahun 86 kita mungkin baru sekarang Baru ini, sekarang serius ke ini. infrastruktur. Nah, bahkan di Sumut kita lihat mudah-mudahan lah sekarang infrastruktur lapangan nanti selesai pun ini bisa memadai. Dan juga direnov, semua direnov ya. Siap. Jadi artinya memang benar, 86 kenapa Korea bisa konsisten di Piala Dunia, infrastruktur dari bagus ya. Sudah siap mereka, Siap. cukup bagus. Oke. Tapi kembali coach sebenarnya bukan anti naturalisasi tadi coach ya. Bukan naturalisasi, tapi tadi kita harus siapkan mereka jangka pendeknya Iya. dan siapkan jangka panjangnya gitu. Mulai saat ini harus dibuat. Ngapain kita jauh-jauh naturalisasi susah? Iya. Kalau mereka mau nanti, kalau mereka nggak mau, Iya. kalau begitu bagus, mereka Pindah pula lagi nanti. pindah ke negaranya sendiri kan? Nggak tahu kita tuh bilang. Nggak tahu kita. Karena memang bisa dua warga negara juga kan Bisa dia negara Eropa ini. tiba dia dipanggil katakan yang dari Belanda, Iya. dipanggil dia, oh bagus dia di Indonesia dipanggil, ditinggalkannya. Iya, karena nggak agenda FIFA ini ya kan. Iya. Kalau misalnya ya bisa nggak dihitung capsnya mungkin ya. Cok komen lah dong. Harus kita siapkan lah, kita siapkan jangka panjangnya, kita kan punya jangka panjangnya, jangka pendeknya pun harus disiapkan. Itu tadi mahal pun dia kalau memang bagus, kenapa tidak kalau bisa ngangkat kan? Kita nggak ini katakan mungkin ST-nya yang kita dengar gajikannya 1 M lebih. 1 miliar ya. Kalau memang bisa diangkatnya kenapa tidak? Kenapa ini harus kita akui juga. Tapi artinya kita juga pelatih lokal ya belajar lagi, pemain Iya. lokal belajar lagi dari dia gitu. Apalagi tadi coach bilang kayak Herman Jumapo aja mungkin nasi dikurangi dia lebih makan spaghetti segala macem. Dan sampai sekarang dia masih main di liga walaupun liga 2 ya coach ya. Iya. Umur 40 lebih. masih Iya itu masih banyak itu kan di Mapo, di Beto. itu ya kan. itu Gonçalves. Masih 40 udah 40-an kan. Masih main masih bagus. Kalau untuk Liga 2 masih diakui lah. Bahkan timnya dibawa si Beto bawa timnya ke Liga 1 lagi kan. Iya. Terus coach, jadi artinya kalau kita balik ke Sumatera Utara tuh sebenarnya kita nggak kalah, tapi artinya butuh sekali yang namanya kompetisi yang serius di antara semua usia coach ya. Dan kalau bisa tadi coach harapkan tadi yang di kebun-kebun di mana-mana gelar lagi kompetisi-kompetisi. Siap. Cerita tentang PSMS coach ini izin coach. Ketika coach di PSMS Medan itu kan setengah musim tuh coach. Apa yang sebenarnya terjadi coach? Boleh nggak cerita-cerita? Itu tadi. Jadi kalau bisa kan saya ada beberapa klub yang saya pegang kan. Ya, bukan berhasil, lumayan lah kita bisa kita angkat dari yang katakan dari Liga 2 bisa kita. Iya. Kalau bisa tolonglah di kepengurusan itu di porsinya masing-masing. Tupoksinya ya. Urusan manajemen, urusan pembukuan aja, jangan campur urusan teknik. Kalau urusan teknik serahkan full sama pelatih. Baru pelatih nggak mampu pertanggungjawabkan, kita pertanggungjawabkan. Jangan kita dicampuri. Nah udah kita dicampuri bahkan disalahkan lagi. Saya mintalah kepada Siapapun pengurusnya coach ya. siapapun pengurusnya, kalau bisa hargailah pelatih ini, dialah urusan teknik 100% nih, jangan dicampur. Kalau sekarang saya lihat, saya lah pengalaman saya di PSMS berapa kali pegang PSMS, kan akhirnya gagal juga. Karena kompetisi saya keluar tahun 2016 begitu juga. Iya. Saya kompetisi 2019 juga kompetisi. Jadi kalau dicampuri nggak cocok ya sama kita kan urusan teknik. Saya melatih PSPS Persitara katakanlah lumayan lah kan, tapi kasih penuh saya kerjaan penuh
memilih pemain apa semua itu saya tidak dicampuri, jadi maunya saya gitu juga di PSMS itu. Ya, mungkin sedikit demi sedikit ya ada perubahan lah coach ya, mudah-mudahan ya kalau coach. Terus coach, kalau ya ini PSMS lagi coach, kita cerita PSMS lagi, nanti entah siapapun pelatih, entah siapapun pemainnya, sebenarnya coach harapkan dari manajemen, karena kan kalau nggak salah manajemen masih dipegang sama Pak Edi ya mungkin ya, untuk saham beliau masih ada. Gimana kira-kira coach, apa sebenarnya yang harus di pemain yang bagaimana sebenarnya yang cocok menurut coach, walaupun ada pelatih nantinya coach ya, gimana menurut coach yang harus diambil sama PSMS Medan itu tadi? Itu saya bilang tadi dari awal, kita kan Liga 2. Iya. Kita Liga 2 ambil pemain Liga 1 yang betul-betul bisa mengangkat Liga 2 tadi untuk jangka pendeknya. Iya. Itu harus. Jadi kita main di kompetisi Liga 2, tapi pemain kita Liga 1. Iya. Bayangkan tim-tim sekelas Real Madrid, Barcelona itu pemain terbaik diambil mereka untuk mau juara. Betul. Ya kan? Nah, kita untuk mau mengangkat, kalau kita juara kan otomatis naik. Iya, benar. Iya kan? Ambil pemain yang terbaik. Kalau mahal ya nggak apa-apa, daripada kita gagal terus tanggung-tanggung. Ambil pemain Liga 1 yang baik, angkat ke Liga 1, Liga 2-nya angkat. Nah, kita siapkan tadi saya bilang. Kita siapkan untuk pengganti mereka. Kita nggak kehabisan bibit kok. Buktinya apa? Gini. Iya. Sumur dari sumur banyak kan mantan pemain apa yang ada di Liga 1 sini. Si Agung Prasetyo, Borneo. Si Manjunta. Iya. Apa banyak lah. Tapi itu tadi karena di sini kurang dihargai, kita pergi keluar gitu, main keluar. Nah, kenapa tidak kita? Itu tadi saya katakan jangka pendeknya tadi ambil, jangka panjangnya persiapkan. Ya nanti kalau itu kita buat, alhamdulillah nanti bisa kita naik dan bisa bertahan. Bukan tidak mungkin juara gitu. Kan tidak mungkin kita juara Liga 2, Iya. otomatis naik Liga 1. Nah, sudah kita naik Liga 1, persiapkan pembinaan tadi ini jangan pembinaan tak enggak naik. Iya. Jadi berbarengan ya coach ya. Dari sisi klub ya memang persiapan pemain yang punya mental Liga 1 karena bermain di Liga 1. Lalu infrastruktur oke, punya Pemko dan Pemda mungkin menyiapkan. Lalu tinggal kompetisi yang dijalankan secara seriusan terus ya. Ini kan lihat kita berapa tahun sudah kita di Liga 2. Betul. Karena pemain yang didatangkan pas Liga 2 akhirnya nggak naik kan, situ-situ juga Liga 2 terus untung nggak degradasi lagi ke Liga 3. Tapi kalau kita siapkan pemain kita yang ambil ya harus siap dari segi pendanaan. Kalau enggak kan susah naik ya. Nah, kita lihat klub-klub di Eropa pun rata-rata umumnya yang punya duit yang juara. Ya, Manchester City betul, Real Madrid betul. Rata-rata, jadi kalau kita punya duit siapa lah ini jangan tanggung-tanggung akhirnya ya begitu habis juga duit banyak kan ya Liga 2 penonton pun malas. Coba kita Liga 1 penonton saya yakin penuh. Karena di Medan ini saya lihat sport-sport juga. Contohnya kami dulu mantan PSMS itu kami dulu tahun 80-an penonton itu juga pernah sampai nggak muat Teladan itu sampai Central Bank kita 80-an aku 24 Persib. Kenapa nggak ciptakan sekarang gitu? Jadi ciptakan sekarang dari penonton aja saya rasa hampir cukup untuk membiayainya gitu. Luar biasa Om Eki ini, aduh senang kali Om Eki ini. Kopi morning, oh iya. Bincang-bincang. Kita minum kopi dulu lah, kami lagi di Agam nih. Coach, mungkin terakhir lah nih Coach. Tadi Coach sudah banyak cerita sejarah Coach juga, kemudian tadi masukan-masukan juga untuk Asprop, dan mudah-mudahan tadi ya untuk PSMS bahkan juga tadi ada masukan ya, beli pemain yang berkualitas yang dia punya cita rasa Liga 1, maka mudah-mudahan ketika bermain di Liga 2 dia ke bawah nih kan, bisa lompat ke Liga 1. Mungkin terakhir Coach yang ingin Coach sampaikan kepada siapa saja di sini mungkin Coach di akhir percakapan, udah hampir 30 menit juga kita cakap-cakap. Saya minta lah kepada yang betul terutama tolonglah kita dukung PSMS ini secara umumnya, paling tidak soal pertandingan kita beri dukungan, kita support, kita doakan agar bisa lolos ke Liga 1. Dan untuk pengurusnya, kalau betul
betul-betul kita bina ini, jangan setengah-setengah gitu. Iya. Tapi kalau tim nasional kira-kira coach ini melawan Irak lagi nanti, melawan apa, gimana kira-kira menurut coach untuk tim nasional di era Sintayong ini? Apakah nanti bisa sama seperti coach di Asian Games gitu? Ya kita doakan ya, mudah-mudahan nanti dua pertandingan ini kan paling tidak sekali menang aja. Ya. Sekali menang kita udah bisa lolos ke babak selanjutnya. Saya rasa itu bisa lah. Tapi yang nanti agak berat itu di Fase berikutnya. masuk fase berikutnya. Begitupun kita harus siapkan, jangan ada merasa minder lah. Iya, iya. Dengan pemain yang muda-muda ini, jangan besar kepala. Kalau berprestasi kemarin, Iya. anggap saja masih biasa-biasa. Tapi kalau kita lolos Piala Dunia, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa lah. Tapi kalau coach sendiri melihat lah dengan komposisi seperti tahun berapa kita bisa masuk Piala Dunia kira-kira? Kalau itu dibina ya, tapi kalau untuk ini sekarang ini agak berat. Berat ya. Tadi kita harus datangkan betul naturalisasi yang betul bisa mengangkat. Itu tadi kita persiapkan bahwa mungkin 5 tahun ke depan, kalau pembinaannya masih begini Iya, ya. 5 tahun ke depan Mungkin bisa ya. mungkin kan. Siap. Jadi artinya kita akan next Piala Dunia tapi dengan catatan naturalisasi oke, tapi di bawah juga tetap berjalan. Iya. Itu aja sebenarnya gampang benar rumusnya coach ya. Nah, gampang, cuma itu tadi mereka mempersulit. Dan satu lagi masukan mungkin yang punya lisensi tim-tim pemain mantan PSSI ya kan, kalau memang ingin berguru ya kalau bisa dikasih free untuk AFC, apalagi 250 juta ya juga mah, 250 juta satu mobil tuh ada. Apalagi yang tidak punya pekerjaan tetap kan. Iya. Kita kan rata-rata sekarang pelatih kita ini tidak punya pekerjaan tetap. Makanya kita harapkan itu tadi dari Pak Erick Asprov Thohir. ini, Erick Thohir PSSI Pusat supaya memperhatikan mereka lah. Dan mereka kan istilahnya apalagi kalau mantan PSSI sudah pernah berbuat, kenapa tidak? Tolonglah, bantulah mereka. Karena mungkin Fahri Pluto kan dan mantan-mantan nasional utama. Oke lah coach, makasih banyak coach. Ini waktunya sambil kami ngopi-ngopi sebenarnya, ngomong-ngomong santai aja ya. Jadi artinya coach juga tetap sehat selalu coach ya. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan-masukan untuk yep, untuk sepak bola Indonesia, sepak bola Sumatera Utara. Dan tadi seperti yang disampaikan coach tadi, ya besar kalau kita anak Medan ya, pengennya PSMS Medan bisa lompat lagi ke Liga 1. Walaupun tadi ya belilah pemain-pemain yang berkualitas, walaupun pasti duitnya banyak ya akan keluar. Tapi kebalik ya, tapi masih akan apa, karena penonton juga akan antusias coach ya, beli tiket berarti masukan aja. Akan kembali. Oke, itu aja dengan percakapan kami sambil ngopi. Sukses buat Anda semua, jaga kesehatan. Thank you dengan makasih banyak coach. Terima kasih.